Halo, Rek. Wingi tanggal 1 Oktober 2022 hari Sabtu awal bulan ono pertandingan antara tuan rumah Arema FC versus Persebaya Surabaya. Nah, dimana hasil akhir atau skor pertandingan adalah 2-3 untuk keunggulan Persebaya Surabaya mengalahkan tuan rumah Arema. Nah, nang kini aku sebagai wong Surabaya sing jelas melihat hasil pertandingan seneng Persebaya menang. Nah, terus mengucapkan selamat kepada seluruh pemain, pelatih dan official manajemen tim Persebaya yang bisa memenangkan pertandingan, memecahkan rekor selama 23 tahun, bisa mengalahkan Arema di kandangnya. Nah, tetapi kemenangan Persebaya tersebut juga diwarnai insiden atas meninggalnya ratusan orang, diantaranya warga sipil dan beberapa personel kepolisian. Nah, teman-teman, saya sebagai khususnya orang Surabaya dan umumnya sebagai masyarakat Indonesia yang cinta pada sepak bola, mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya, atas meninggalnya para korban pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan kejadian tersebut merupakan kejadian yang terakhir di seluruh dunia sepak bola manapun, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, wis ora perlu salah-salahan, wis dianggap salah kabeh, wis ora apa-apa, dianggap bener kabeh ya ora apa-apa. Nah, ini kacamata saya, perspektif saya selaku masyarakat awam yang mana dulunya sangat mencintai klub kota. Saya tidak sebutkan namanya ya, walaupun saya di Surabaya. Nah, tapi saya sebagai orang Surabaya yang keliling di seluruh Indonesia juga tentu tidak membawa kecintaan daerah yang berlebihan, karena hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang kurang baik, kira-kira seperti itu. Nah, untuk para teman-teman supporter, ya bagaimanapun nyawa iki larang, Rek. Gak iso dibalekno. Misalnya iso dituku, iya lek nang gamebot. Iya, kalau beli nyawa di game bisa, pakai duit, pakai koin bisa, pakai top up bisa. Nah, masalahnya kan ini nyawa gak iso balik, gak bisa balik. Terus lek wis koyo ngene iki arep ya opo? Sama-sama introspeksi. Wis kalah menang itu kan biasa, ya toh. Wis gak peduli supporter dimanapun. Saya di Surabaya, bonek khususnya, kalau kalah yo ojo koyo ngono. Misalkan Aremania pun sama, kabeh podo-podo seneng karo klub dhewe-dhewe. Lek kalah disanjung-sanjung, kowar-kowar. Lek menang disanjung-sanjung, kowar-kowar dan lain-lain. Tetapi ketika kalah tidak bisa menerima fakta bahwa tim atau klubnya kalah. Nah, kalah menang kan biasa. Wis. Pemain, pelatih kan ya wis berusaha lah, terlepas dari apapun yang terjadi di sepak bola. Wis koyo ngono-ngono iku wis biasa lah. Nah, tapi jangan sampai fanatisme atau kecintaan buta ini melumpuhkan logikamu sebagai manusia. Wis ora jamane tenanan. Wong Surabaya
liburane nang Malang. Ya golek duite kadang-kadang ya nang Malang. Sebaliknya wong Malang ya padha. Lek pengin nge-mall nang Surabaya. Golek kerja ya nang Surabaya. Saling bersinergi. Nah, lek koyo ngene iki kan ya dadine piye? Iya toh. Dan beruntungnya kemarin tidak ada supporter Persebaya atau bonek yang datang ke Malang. Karena memang itu sudah kewajiban dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Tapi ya mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir lah teman-teman, konco-konco kabeh, supaya introspeksi. Koyok ngene iki misalkan kon dadi wong tuwae anak sing mati, anak sing meninggal. Piye perasaanmu ketika saya cinta Arema mengajak anak-anak ke stadion, mengajak keluarga ke stadion untuk meneriakkan yel-yel dan dukungan kepada Arema, klub kebanggaan. Tapi ternyata berangkat dari rumah dengan senyuman, pulang membawa duka. Koyok ngene iki kan ya nelongso hati, tenanan nelongso hati. Pengorbanannya tidak sebanding dengan nyawa, walaupun satu nyawa pun. Ora perlu nyalahno sapa-sapa. Sekali lagi ya iku ya wis, supporter juga harus bersikap dewasa. Kalah menang wis support lah, dukung lah. Ojo sampai ono sing jenenge ngerusak stadion, koyok konco-konco. Mohon maaf ya, bonek kemarin di Sidoarjo. Yo izin, Pak. Tenanan. Izin apa maneh kasus terakhir kemarin. Aduh wis. Sampai supporter Arema atau Aremania itu ngeluruk ke lapangan, marani atau datangi pemainnya, mendatangi pelatihnya, mendatangi ofisialnya hanya untuk bertanya kenapa kok kalah. Sampai turun ke lapangan dan akhirnya petugas melakukan pengamanan yang dirasa mereka bukan berlebihan ya, dirasa mereka panik sehingga mereka tidak bisa kontrol karena jumlah petugas juga terbatas. Misalkan saya jadi petugas, mungkin akan melakukan bukan hanya perlawanan ya, tetapi membela diri. Nah, persoalan lain-lain misalkan dengan adanya gas air mata yang sudah dilarang oleh FIFA. Ya, ini wis koordinasikan sama pihak keamanan. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Yang harusnya cukup water cannon untuk membubarkan massa, walaupun yang dibubarkan itu harusnya yang ada di lapangan, bukan yang ada di tribun stadion. Karena di tribun stadion itu saya jamin sebagian besar mereka tidak melakukan kerusuhan. Mereka terdiri dari wanita atau perempuan, ibu-ibu, anak-anak, wis wong sepuh-sepuh sing bakal ndukung Arema sampai kapanpun. Ngono lho rek. Terhadap seluruh pihak ya legowo lah wis. Guys, sok dibalekno maneh iki wis nyawa iki ratusan. Terakhir update 127, ada tambahan lagi. Beberapa nyawa melayang karena kehabisan oksigen, karena berdesak-desakan untuk keluar dari stadion. Bayangno, misalno iku keluargamu, misalno iku anakmu, misalno itu wong tuamu, koncomu misalkan. Piye perasaanmu? Iku duduk rusuh antar supporter, duduk rusuh antara Aremania versus bonek, enggak. Iku kerusuhan melawan ego. Ego yang dilawan dengan ego. Ngono lho rek. Wes iku sing terakhir ya. Aku menungso biasa, wis miris lah ndelok bal-balan koyo ngene iki. Mangkane
Pas ditakoki kanca-kanca, "Mas, ayo budal nang stadion." Aku diwenehi tiket gratis karo kanca-kanca teko perusahaan kapal api selaku sponsor utama Persebaya, teko kanca-kanca wartawan, teko kanca-kanca keamanan baik instansi TNI maupun instansi Polri. "Mas, ayo. Kalau ada waktu, lek ono waktu, ayo nang stadion nonton bal-balan." Ngono. Ajak anak-anak sampean. Aku alasan ke mereka sepurone aku nyambut gawe ra iso ditinggal. Tenanan rek, bukan karena aku benci dengan sepak bola, benci dengan klub. Enggak. Wis kejadian apapun ke depan tidak ada yang tahu. Temenan rek, wis ngene iki nangis. Aku duwe kanca akeh nang Malang. Aku duwe dulur nang Malang, ponakan nang Malang, emasku nang Malang. Kanca-kanca akeh nang Malang wis. Sedih. Wis ngono ae wis. Muga-muga curhat. Aku iki gawe kacamata Brebes mili. Kok iso kejadian kok ngene? Bayangno kejadian di Eropa antara Juventus melawan Liverpool. Notabene sekian nyawa, puluhan nyawa melayang hanya karena saling mendorong. Iki luwih parah lho rek, temenan rek. Bukan karena tawuran, tapi karena berdesak-desakan. Bayangno. Dianggap genosida ya wis aku ora ngomong koyo ngono lah wis. Moga-moga dadi bahan introspeksi ya rek. Sing terakhir, olehmu seneng bal-balan. Kalau kamu suka sepak bola, seneng mati-matian ora apa-apa. Tapi please jangan cinta buta, jangan fanatisme berlebihan. Soalnya gak apik. Iku ngono dulurmu kabeh, kancamu kabeh. Wis gak jamane lah wis. Sing provokator wis babano wis. Isoke ngono ya ngono. Mergane daerah tahu duwe mindset. Ketika saya sebagai orang Malang, ketika saya sebagai orang Surabaya merantau ke daerah lain, ketika dikucilkan hanya karena ego sepak bola, piye perasaanmu? Elek cuk, gak enak cuk. Wis ngono ae rek. Aku kate metu dino iki ono beberapa undangan. Sedih aku sumpah. Nelongso sebagai orang Indonesia, sebagai pemuda Indonesia, cok sampai lah wis bal-balan iki. Aduh wis. Bukan menjadi kebahagiaan bagi pecinta sepak bola, tapi menjadi duka. Aku ono nang komunitas BMX, ono nang komunitas iki dan iki wake. Gak tahu membicarakan tentang perbedaan suku, daerah dan lain-lain. Tadi siji kabeh, cuk. Ngono lho rek. Oleh ngomong kasar, oleh ngomong keras, tapi dulur ya dulur. Wis yo. Temenan aku Brebes mili. Makanya tak tutupi kacamata. Isin. Yo isin yo sedih. Wong lanang kok nangis tapi opo maneh anjen. Cuk, iki pancen kudu ditangisi. Memang harus ditangisi. Wis yo. Semoga-moga sehat kabeh lah dulur-dulurku, kanca-kancaku kabeh wis. Rezekine lancar, sehat. Duwe mindset sing positif. Seger waras, seduluran sak lawase. Wis ya rek.